Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan bagi kita sampai di detik hari ini dengan kesempatan yang tidak ada atau yang tidak bisa atau yang tidak semua hamba-hamba Allah bisa mendapatkan apa yang kita rasakan pada siang hari ini, yaitu yang pertama kita berada di masjid sebagai tempat yang paling mulia, yang kedua kita berada di hari yang paling mulia, hari yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya hari. Dan kita berada di majelis ini, di tempat ini untuk melaksanakan salah satu di antara syariat Allah, yaitu sholat Jumat. Jadi berlipat-lipat kemuliaan dan kebaikan Allah kepada kita. Tentunya ini tidak diberikan Allah kepada semua hambanya, dan salah satunya kita alhamdulillah bisa merasakannya dan Allah berikan kepada kita, maka mari kita syukuri. Lalu tidak lupa kita mari kita senantiasa sholawat dan salam, menghaturkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Agung, Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita diberikan cucuran petunjuk dan teladan dari beliau, sehingga kita bisa tahu mana cara makan yang baik, sehingga bisa kita kenal bagaimana cara tidur yang baik, sehingga kita bisa paham bagaimana cara kita bernegara yang baik. Itu tidak ada lain kecuali petunjuk dan teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak lupa, yang tidak kalah penting juga, mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita, karena dengan takwa itulah kita bisa mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau pintu surga sudah kita ketuk, tidak mungkin kita bisa keluar atau tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, siapa orangnya yang tidak senang kalau dipimpin oleh pemimpin yang ideal? Rakyat mana yang tidak ridho, yang tidak senang kalau pemimpinnya pemimpin yang ideal? Karena dengan pemimpin ideal inilah negeri akan dinaungi dengan keadilan. Karena dengan pemimpin ideal inilah rakyat akan berada dalam kemakmuran. Itu nyaman dan enaknya kita dipimpin oleh pemimpin yang ideal. Lalu bagaimana cara kita melahirkan pemimpin yang ideal? Atau tugas siapa sih sebenarnya melahirkan pemimpin yang ideal itu? Siapa yang bertugas melahirkan sebuah negara, melahirkan pemimpin yang ideal itu sebenarnya tugas siapa? Jemaah rahimakumullah, Islam sebagai agama mayoritas bangsa kita menawarkan cara bagaimana melahirkan pemimpin yang ideal itu.
Dan kami di sini dengan segenap keterbatasan kami hanya akan menyampaikan dua konsep Islam. Bagaimana Islam melahirkan pemimpin yang ideal. Mudah-mudahan keterbatasan ilmu kami ini setidaknya bisa membuka dan bisa memahami bagi kita sebagai muslim, agar kita nyaman dipimpin oleh pemimpin yang adil, agar kita nyaman sebagai rakyat dipimpin oleh pemimpin yang ideal. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama, konsep yang pertama yang Allah sampaikan langsung dalam Al-Quran, yang itu yang kami bacakan dalam mukadimah tadi. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, mereka meminta, mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami atau keturunan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, imaman lil muttaqin, atau lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Atau sebelumnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, pasangan dan anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Nanti kita akan sampaikan insyaallah. Waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina imama, pemimpin yang atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau jamaah memperhatikan urutan doa, para jamaah bisa perhatikan ayat ini mengajari kita, Allah mengurutkan doa-doa di ayat ini dengan urutan meminta suami kalau bagi istri, atau kalau bagi wanita, meminta istri kalau bagi laki-laki. Lalu yang ketiga, meminta anak dan cucu atau keturunan. Lalu yang ketiga, meminta dijadikan pemimpin. Jadi umpamanya gini, ketika jamaah berdoa kepada Allah dengan menggunakan ayat ini, itu kita minta tiga jamaah. Kita minta kepada Allah tiga urutan. Ya Allah, hamba minta istri kalau kita laki-laki. Ya Allah, hamba minta suami kalau kita perempuan. Ya Allah, kami minta keturunan, anak dan cucu kami. Dan yang ketiga, ya Allah, kami minta jadikan kami pemimpin. Oke, urutan ini tidak sembarangan jemaah. Allah mengurutkan doa ini itu tidak sembarangan. Kenapa kok tidak Allah akhiri ayat ini dengan umpamanya rizqon wasi'an misalnya, rizqon thayyiban umpamanya. Jadi setelah kita minta, ya Allah, kalau kita laki-laki umpama, hamba minta istri ya Allah, ya Allah, hamba minta anak ya Allah, ya Allah, hamba minta rizki yang luas dan lapang ya Allah. Kok urutannya nggak begitu? Tapi urutannya diakhiri dengan waj'alna lil muttaqina imama. Nah, disinilah yang ingin kami bahas. Disinilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa setelah kita meminta pasangan, meminta anak atau keturunan, lalu diakhiri dengan meminta pemimpin? Ya Allah, jadikan kami pemimpin. Waj'alna, jadikan kami pemimpin ya Allah. Pelajarannya jamaah rahimakumullah, tentu banyak ya pelajarannya, yang beberapa hal saja kami sebutkan. Yang pertama, bahwa mencetak pemimpin itu harus sudah dimulai dari keluarga. Mencetak pemimpin itu, melahirkan pemimpin itu harus sudah dimulai dari keluarga. Artinya bahwa sifat-sifat kepemimpinan, sifat-sifat untuk menjadi pemimpin sesungguhnya harus sudah ditumbuhkan
harus sudah diajarkan, harus sudah dicontohkan oleh para keluarga, khususnya oleh para bapak, para ibu kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Harusnya sudah mulai dicontohkan, ditanamkan. Kenapa? Karena doanya urutannya ini. Kita sudah punya istri, sudah. Kita sudah punya suami, sudah. Nah, sekarang kita sudah punya anak. Sekarang kita punya anak, lalu setelah itu apa yang kita harus lakukan? Nah, untuk merealisasikan kepemimpinan yang kita minta itu, yaitu maka kita harus ajarkan teori-teori bagaimana cara memimpin. Maka seharusnya bagi seorang bapak, jadilah teladan kepemimpinan di keluarga bagi anaknya sendiri khususnya. Pelajaran yang kedua, bahwa mencetak pemimpin itu tugas mutlak, kewajiban seluruh umat Islam. Karena ayat itu berada di Al-Quran, dan Al-Quran milik kita umat Islam. Itu. Jadi kedua, bahwa tugas mencetak pemimpin itu tugas kita semua muslimin. Tugas kita semua muslimin Allah titipkan khususnya di pundak keluarga Islam, keluarga muslim. Jadi tugas mencetak pemimpin itu Allah titipkan di keluarga muslim. Bukan di sekolahan, bukan di pelatihan entrepreneur, atau bukan di pelatihan kepemimpinan, bukan. Tapi tugas kepemimpinan Allah titipkan di pundak para ayah, para ibu atau keluarga muslim. Itu yang kedua. Namun jamaah rahimakumullah, sebenarnya keluarga mana sih yang layak akan hadir dari keluarga itu, lahir pemimpin ideal itu? Nah, di situ dikasih tanda oleh Allah, keluarga yang masing-masingnya menjadi qurrata a'yun. Bapak menjadi qurrata a'yun bagi ibu, ibu menjadi qurrata a'yun bagi bapak, orang tua menjadi qurrata a'yun bagi anak, anak menjadi qurrata a'yun bagi bapak ibunya. Baru akan layak dari keluarga ini lahir pemimpin ideal. Jadi tidak sembarang keluarga, hanya keluarga qurrata a'yun lah yang layak dari bagian terpenting sebuah peradaban atau sebuah negara itu, yaitu keluarga, lahir pemimpin ideal itu. Adapun qurrata a'yun itu apa maknanya? Tentu para ulama tafsir banyak menafsirkan, tetapi mereka merujuk pada satu, yaitu al-mu'min yara zaujatahu wa waladahu yuti'una Allah. Ini qurrata a'yun, yaitu seorang mukmin yang mereka melihat pasangannya, yang mereka melihat anak-anaknya, anak keturunannya mentaati Allah. Jadi ketika seorang suami melihat istrinya taat kepada Allah, suami menjadi tenang. Ketika istri melihat suaminya taat kepada Allah, istrinya menjadi tenang. Bapak ibunya melihat anak-anaknya taat kepada Allah, bapak ibunya menjadi tenang. Itu baru qurrata a'yun, atau bahasa kita adalah penyejuk atau pandangan mata, penyejuk pandangan mata. Jadi selama pondasi di keluarga itu bukan Allah, maka dari keluarga itu tadi tidak akan mungkin layak lahir pemimpin yang ideal. Imaman lil muttaqin atau lil muttaqina imama. Di sini pemimpin yang seperti apa Allah inginkan, Allah titipkan di keluarga itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini Allah titipkan kepemimpinan tentu bukan sembarang pemimpin. Bukan hanya pemimpin politik, bukan hanya pemimpin negara, tetapi di sini maksud para ulama adalah imamatuddin. Apa itu imamatuddin? Pemimpin agama.
Pemimpin agama itu adalah pemimpin yang dia mengerti tentang agamanya. Pemimpin agama itu adalah kepemimpinan yang benar-benar diteladani, yang dicintai, dan seterusnya. Kalau disimpulkan, maka perhatikan, bacalah sirah nabawiyah. Bacalah sirah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena dalam diri Nabi lah imamatuddin, pemimpin agama, itu tertanam dalam diri Nabi. Nabi Muhammad itu, jamaah rahimakumullah, ya pemimpin politik,